Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak semua sudah join dalam Meet? Oke, sudah lengkap ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bapak akan kirimkan link absensi ke dalam grup WA ya. Silakan dicek terlebih dahulu. Bisa diisi setelah mata pelajaran berakhir. Baik, pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apakah ada yang tahu tentang sistem peredaran darah pada manusia? Sebelumnya Bapak sambil izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama kita masuk materi sistem peredaran darah pada manusia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak semua, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah pada manusia? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan Ahmad untuk menjawab. Ya, betul sekali. Sistem peredaran darah pada manusia, atau biasa dikenal dengan sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular, yang merupakan sistem dengan tugas utamanya yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH pada tubuh manusia. Selanjutnya, Bapak mau bertanya kembali, apa sih manfaat mempelajari sistem peredaran darah? Ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, akan Bapak jelaskan. Manfaat dalam mempelajari sistem peredaran darah yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui alat atau organ-organ di dalam peredaran darah yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, kita dapat mengetahui alur sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Untuk manfaat yang ketiga yaitu kita mengetahui macam-macam penyakit sistem peredaran darah. Jadi kita bisa mengetahui ciri-ciri penyakit sistem peredaran darah itu bagaimana, terus cara mencegah penyakit sistem peredaran itu bagaimana. Itu akan kita pelajari dalam bab sistem peredaran darah. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian darah beserta fungsinya. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi organ peredaran darah. Untuk yang pertama, yaitu tentang materi pengertian darah, fungsi darah, dan komponen penyusun darah.
Agar kita tidak jenuh, Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video yang berisi materi tentang pengertian darah, fungsi, dan komponen penyusun darah. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Baik, sudah melihat semua kan video tentang materi darah? Ada yang ditanyakan tentang setelah melihat video pengertian darah, fungsi darah, dan komponen penyusun darah? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, akan Bapak jelaskan sedikit tentang darah. Yang pertama adalah pengertian dari darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Selain itu, darah juga dapat mengangkut bahan-bahan kimia hasil dari metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Fungsi darah yaitu salah satunya adalah mengangkut gas pernapasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengangkut air, dan mengangkut zat makanan atau biasa kita sebut dengan nutrisi, dan juga hormon. Darah juga dapat mempertahankan keseimbangan suhu pada tubuh atau termoregulasi. Dan juga darah juga sebagai alat pembantu untuk menghindari kerusakan jaringan melalui keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusunan darah. Komponen penyusun darah ada plasma darah, ada sel darah yang terdiri dari sel darah merah dan sel darah putih, dan juga keping darah atau yang biasa kita sebut dengan trombosit. Bapak akan jelaskan secara singkat ya. Plasma darah merupakan komponen penyusun darah yang paling banyak. Jumlahnya sebesar 55% bagian darah itu merupakan plasma darah. Fungsinya yaitu untuk mengedarkan nutrisi, hormon, dan oksigen ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari plasma darah. Selanjutnya sel darah. Sel darah terbagi menjadi dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah atau yang biasa kita sebut dengan eritrosit. Ukurannya kecil dan fleksibel. Sel darah ini berjumlah sekitar 4-5 juta sel. Berfungsi sebagai pembawa hemoglobin yang sudah terikat oksigen dari paru-paru menuju ke jaringan-jaringan yang lain. Selanjutnya sel darah putih atau biasa kita sebut dengan leukosit. Bentuknya bulat dan tidak beraturan. Perbedaannya dengan sel darah merah yaitu sel darah putih ini memiliki inti sel, sedangkan sel darah merah tidak memiliki inti sel. Jumlahnya juga, ukurannya juga lebih besar daripada sel darah merah. Jumlahnya sekitar 5-10 ribu sel. Yang terakhir dari komponen penyusun darah yaitu keping darah, yang biasa kita sebut dengan trombosit. Ini merupakan komponen terakhir dalam sel-sel darah. Berbentuknya bulat, memanjang, oval. Wujudnya tidak berwarna, tidak berinti sel. Berukuran lebih kecil dari sel darah merah dan sel darah putih. Tugasnya adalah untuk menggumpalkan darah. Jadi pada saat kita luka, trombosit ini yang bertugas untuk menggumpalkan darah. Tujuannya adalah untuk mengurangi darah yang keluar pada saat luka. Selanjutnya kita masuk sebab yang kedua tentang organ atau alat peredaran darah. Mari kita simak videonya juga. Disimak dengan baik-baik.
Baik, setelah melihat video tayangan materi tadi, apakah ada yang ditanyakan dari anak-anak semua? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka akan Bapak jelaskan secara singkat tentang organ peredaran darah. Baik, yang pertama itu ada apa saja? Ya, benar, yang pertama itu ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga adalah darah itu sendiri yang sudah kita bahas pada subbab pertama. Yang pertama akan Bapak jelaskan tentang jantung. Jantung ini merupakan organ peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung ini umumnya berdetak sekitar 60-100 kali per menit. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Masing-masing ruangan ini dipisahkan oleh lapisan dinding. Serambi kiri dan bilik kiri jantung berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen keluar dari jantung. Sementara itu bilik kanan dan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang masuk ke jantung. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah ini bertugas untuk membawa darah ke seluruh tubuh dan begitu pun sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah-limbah jaringan. Secara garis besar, pembuluh darah manusia ada 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Ketiganya ini memiliki peran-peran yang berbeda. Yang arteri bertugas untuk membawa darah yang berisi oksigen keluar dari jantung dan menuju seluruh jaringan organ tubuh. Sementara kapiler sebagai pembuluh darah kecil di antara pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri yang bertugas untuk mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu pembuluh vena bertugas untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung. Selain itu, pembuluh vena juga mempunyai tugas untuk membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen lewat proses pernafasan. Baik, apa ada yang ditanyakan tentang penjelasan organ-organ peredaran darah? Tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, Bapak meminta untuk 1 orang dari siswa-siswa Bapak untuk menyimpulkan tentang apa saja yang sudah didapat pada pertemuan hari ini. Silakan untuk Ayu, mungkin bisa menyimpulkan. Oke, terima kasih Ayu untuk kesimpulannya. Mari kita kasih aplaus untuk Ayu. Selanjutnya, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, Bapak akan memberikan LKS atau latihan kerja siswa ya. Untuk itu kalian Bapak minta untuk membuat 6 kelompok yang dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 siswa. Silakan dibagi sendiri ya. Nanti LKS-nya akan Bapak kirim atau Bapak share ke grup WA kelas. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kalian ke depannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, izin untuk stop screen terlebih dahulu. Baik, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.